Para saudara dan saudari yang terkasih, salam jumpa kembali dalam channel CD Sapiense. Kali ini saya ingin mengajak Anda sekalian untuk mengerti, memahami makna terdalam dari doa Salam Maria sebagai salah satu doa yang paling populer dalam gereja Katolik. So, tetap stay di channel CD Sapiense dan jangan lupa untuk dukung channel ini, subscribe, komen, like, dan share. Para saudara dan saudari yang terkasih, doa Salam Maria merupakan doa yang amat populer dalam gereja Katolik. Doa ini sudah diajarkan kepada kita sejak masa kanak-kanak. Namun, seringkali terlewatkan dari pemahaman kita, penghayatan kita akan dalamnya makna dari doa ini. Ketika kita mendoakan Salam Maria, sebenarnya kita dihantar kepada pusat iman kita, yakni Yesus Kristus. Maka kendati pun doa ini dialamatkan kepada Santa Perawan Maria, sebenarnya doa ini memberikan pujian yang sangat besar kepada Yesus. Secara garis besar, doa Salam Maria dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah pengakuan terhadap Santa Perawan Maria dalam keadaannya yang tidak berdosa. Santa Perawan Maria tidak memiliki dosa asal. Untuk itulah dia memiliki kelayakan dan keistimewaan dari antara semua wanita untuk mengandung dan melahirkan Yesus Sang Juru Selamat kita. Dalam artian ini, Maria memiliki peran yang sangat penting dalam tata keselamatan yang telah direncanakan oleh Allah untuk dunia dan manusia. Bagian kedua, kita memohonkan kepada Santa Perawan Maria untuk berdoa bagi kita, gereja yang sedang berziarah di bumi ini. Doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Santa Perawan Maria menjadi pengantara kita di hadapan putranya, Yesus Tuhan kita. Dalam gereja Katolik, sepanjang sejarah, kita mengenal begitu banyak orang kudus dan tak terhitung jumlah traktat tulisan-tulisan suci yang berkaitan dengan Santa Perawan Maria. Benar bahwa ketika kita berbicara tentang gereja, kita tidak bisa mengabaikan peran Santa Perawan Maria. Salah satu orang kudus pada zaman modern ini, yakni Paus Santo Yohanes Paulus II, semasa hidupnya, ia meletakkan devosi yang amat tinggi terhadap Santa Perawan Maria. Kedekatannya kepada Santa Perawan Maria tidak bisa diragukan lagi. Ia menyebut Santa Perawan Maria sebagai ibu. Sebutan ini lahir dari kedalaman iman Santo Yohanes Paulus II sebagai buah dari penghayatannya akan perantaraan dan perlindungan penuh Santa Perawan Maria terhadap dirinya. Oleh karena itu, dalam surat apostoliknya Rosarium Virginem Mariae, Santo Yohanes Paulus II menguraikan kepada kita, kepada gereja, makna yang paling dalam dari doa Salam Maria ini. Para saudara dan saudari yang terkasih, sekarang saya ingin mengajak Anda untuk memahami lebih dalam atau memasuki ke kedalaman makna dari doa Salam Maria. Maka,
Kita akan mendalami ini dalam 3 bagian doa salam Maria. Bagian yang pertama, Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Pembuka doa ini diambil langsung dari Alkitab, yakni dalam Injil Yohanes bab 2 ayat 28. Ini merupakan sapaan langsung malaikat agung Gabriel ketika ia datang kepada Santa Perawan Maria memberitakan kabar gembira bahwa Maria akan mengandung dari Roh Kudus. Malaikat Gabriel menyapa Maria, "Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu." Sapaan ini merupakan ekspresi rasa hormat yang sangat tinggi dan kekaguman malaikat Gabriel terhadap Santa Perawan Maria. Mengapa? Karena Maria dikandung dengan penuh rahmat Allah. Ia tidak memiliki dosa asal. Sapaan Salam Maria tidak sama dengan sapaan yang biasa kita berikan kepada sesama kita manusia. Menurut para ahli kitab suci, bahwa sapaan salam yang diberikan oleh malaikat Gabriel kepada Maria ini sama dengan sapaan yang diberikan oleh malaikat kepada Allah. Tetapi ingat, Santa Perawan Maria tidak sama dengan Allah. Dari sapaan malaikat Gabriel kepada Maria, jelaslah kepada kita keunggulan Santa Perawan Maria dari wanita-wanita lain. Ia dipilih Allah untuk membawa juru selamat yang maha kuasa dan maha rahim di dalam rahimnya. Untuk inilah Maria teramat layak disebut sebagai yang berbahagia. Sesungguhnya, mulai sekarang, segala bangsa akan menyebut aku yang berbahagia. Bagian kedua dalam doa salam Maria, kita berseru nyaring. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Setelah Maria mengetahui bahwa ia mengandung dari Roh Kudus, ia segera mengunjungi kerabatnya Elisabet. Setelah melihat Maria, Elisabet berseru nyaring, "Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus." Para saudara, dalam video yang sebelumnya, saya telah menjelaskan bahwa kata-kata ini merupakan seruan yang diletakkan oleh Roh Kudus kepada Elisabet untuk dimaklumkan. Jadi, Elisabet pun digerakkan oleh Roh Kudus Allah untuk menyampaikan kepada kita siapakah Maria itu. Dia adalah yang unggul di antara kaumnya, dan dia adalah Ibu Tuhan, Ibu Yesus. Laksana seorang pengagum yang dikejutkan, Elisabet memuji Maria. Mengapa? Karena Maria adalah wanita yang paling diberkati di antara semua kaumnya. Dialah satu-satunya yang layak membawa Yesus, bayi yang paling terberkati di dalam rahim. Para saudara yang terkasih, dalam 2 baris pertama doa ini, kita sekarang mengetahui bahwa meskipun doa ini ditujukan kepada Maria, tindakan cinta pada akhirnya ditujukan kepada Yesus. Melalui kata-kata malaikat Gabriel dan Elisabet, pujian kita naikkan kepada Allah atas misteri inkarnasi iman kita.
bahwa Tuhan dilahirkan di antara kita, hidup bersama kita di bumi, dan pada akhirnya mati di kayu salib untuk kita dan bangkit dari kematian. Pada bagian ketiga doa Salam Maria kita berseru, Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Pada bagian ini kita menyatakan diri kita sebagai orang yang berdosa dan membutuhkan banyak bantuan, terutama bantuan Santa Perawan Maria. Kita tahu bahwa pada akhirnya kita akan bertemu dengan Sang Pencipta kita, dan yang seturut kehendaknya mengingatkan bahwa dosa menghalangi keselamatan kita. Kita meminta bantuan Bunda Maria untuk berdoa bagi kita atas nama putranya Tuhan kita, sekarang dan yang paling penting pada saat kematian kita. Sekali lagi di sini dimaklumkan bahwa Santa Maria adalah Bunda Allah, Allah yang kita akui sebagai yang Maha Kudus dan yang Maha Tinggi. Dia adalah satu-satunya yang dapat mengampuni dosa kita. Dia adalah jalan, hidup, dan kebenaran. Nah, para saudara-saudari yang terkasih, sekarang kita sudah mengetahui makna yang terdalam dari doa Salam Maria. Pertanyaan yang selanjutnya yang harus kita jawab adalah, bagaimana saya menghayati makna yang paling dalam dari doa Salam Maria itu ketika saya mendaraskan doa Salam Maria? Ada kecenderungan bahwa ketika kita mendoakan sebuah doa secara berulang-ulang, doa itu akan kehilangan maknanya. Maka ketika Anda mendaraskan doa Salam Maria, cobalah berhenti pada setiap barisnya dan renungkan apa saja yang baru Anda ucapkan. Pikirkan, di mana Anda saat ini jika seandainya Yesus tidak dilahirkan untuk keselamatan kita, atau jika Santa Maria tidak menyatakannya untuk keselamatan kita. Ingatlah, ketika Anda mendaraskan doa Salam Maria, Anda sedang bergabung bersama malaikat Gabriel dan Elizabeth untuk memuji Santa Maria karena kesediaannya memainkan peran penting dalam rencana Allah bagi keselamatan kita. Melalui doa Salam Maria, kita meluhurkan Allah yang telah membuat rencana sejak awal mula dunia. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.